mulai start bulan Juni, Juli Bulan Juni, Juli. sampai akhir tahun Mhm. akan ada namanya inflasi dan deflasi bertemu. Oh, inflasi dan deflasi bertemu ya Pak. Wow, luar biasa Pak Daud Akan rancangannya ya. dimulai di bulan 6. Akan mulai di bulan 6 Pak Daud ya. Jadi kita anak-anak Tuhan, Mhm. saya memberitahu bahwa daya beli turun, Mhm. uang hanya berputar di menengah atas. Oh, jadi bulan Juni Juli itu deflasi bertemu dan uang berputar hanya menengah ke atas Pak Daud ya. Yaitu deflasi dan inflasi bertemu. Deflasi dan inflasi bertemu Pak Daud ya. Apa dampaknya Pak Daud? Nah, di situ Thomas, Mhm. harga akan mulai naik mulai sekarang. Oh, harga akan naik mulai sekarang Pak Daud ya. Nah, untuk penyesuaian. Mhm. Jadi kita anak-anak Tuhan, Yes. saya memberitahu hal penting Mhm. supaya berkebun, gunakan halaman-halaman yang ada kena sinar matahari, Yes. sekalipun hanya berapa meter untuk menanam sayur, Yes. kangkung, bayam, Mhm. cabai, dan sayur-sayur lainnya, selada, Thomas. Yes, Pak Daud. Karena ingat, Mhm. pertama sehat, kedua harga pangan akan mulai naik. Yes. Nah, karena kenaikan BBM non subsidi, Thomas, Betul. tetap akan ada pengaruh, Thomas, Iya, Pak Daud. Iya, Pak Daud. sampai akhir tahun. Iya, Jadi Pak Daud. saya memberitahu Mhm. supaya berkebun. Berkebun ya, Pak Daud. Nah, supaya apa, Thomas? Berkebun, Pak Daud. Nah, kalau yang halamannya sempit, Mhm. gunakan bekas-bekas botol air minum. Oke. Bapak Bekas-bekas apa? polybag ya. Bekas-bekas apa? Air minum, Pak. Air kemasan. Oh, untuk nanam apa? Sayur-sayuran. Yes. Bisa tomat, bisa cabai, bisa lombok, bisa uh, berambang bawang gitu, Thomas. Iya, Pak Daud. Dan yang kedua, Mhm. beternak ayam petelur, Mhm. ayam Arab atau ayam boiler, intinya ayam petelur. Karena telur Yes. itu banyak digunakan untuk roti, untuk konsumsi lauk pauk dan sehat protein. Betul. Nah, saran saya, dan ini masukan dari saya, Thomas, Iya, Pak Daud. kotoran ayam, nah kalau itu nanti dimasukkan dalam kolam air supaya fermentasi, supaya zat yang amonia yang panas, gas-gasnya keluar. Iya, Pak Daud. Nah, kotoran ayam itu jangan dibuang, tetapi masukkan ke dalam air. Apa, Thomas? Masukkan ke dalam air kotoran binatang ya, Pak Daud. Supaya apa? Fermentasi. Fermentasi. Nah, 2 bulan atau 3 bulan tergenang air. Nah, airnya ini setelah bersih, sudah jadi air, disiramkan ke tanaman-tanaman, Thomas. Siap, Pak Daud. Tetapi harus 3 bulan, Thomas, Yes, Pak Daud. supaya betul-betul sudah apa, Thomas, gasnya keluar. Gas keluar. Kalau kotoran kambing lebih baik, Thomas, Berapa, Pak Daud? karena untuk ngeluarin gasnya tidak lama-lama, Oh, sebulan 2 bulan. itu pupuk bagus buat tanaman, Pak Daud ya. Nah, airnya siraman ke tanaman-tanaman polybag atau di botol-botol uh, air kemasan Oh, plastik, Thomas, siap. daripada dibuang, Thomas. Betul, Pak Daud. Apalagi harga plastik udah naik. Betul, betul. Bagaimana pendapat saya, Thomas?
Betul Pak Daud. Tapi kalau boleh saya bertanya Pak Daud, apakah ada yang lebih ekstrim nggak waktu di bulan Juni Juli devaluasi sama inflasi itu bertemu? Ada yang lebih ekstrim yang belum Pak Daud kasih gambaran belum Pak Daud? Yang bulan 6, bulan 7 itu Thomas, inflasi dan deflasi, Ya, bukan inflasi. devaluasi loh ya. Ya, Bukan, inflasi. salah bicara. Ya, Thomas salah inflasi bicara. dan deflasi ya Pak Daud ya. Bukan devaluasi, lain lagi Deflasi Thomas. Pak Daud, maksudnya deflasi dan inflasi bertemu. Ada yang lebih ekstrim keadaan akan terjadi menurut asumsi Pak Daud? Jadi inflasi dan deflasi itu artinya daya beli masyarakat turun, harga-harga naik. Efeknya apa Thomas? Menengah ke bawah akan banyak namanya PHK. PHK. Ya. Nah, yang kena PHK, gunakan media yang ada mulai sekarang untuk berkebun di tempat masing-masing atau kembali ke desa-desa, ke kampung halaman dengan apa? Bercocok tanam, berkebun. Gimana Thomas? Iya Pak Daud. Ya, jadi inflasi dan deflasi. Deflasi kan bertemu nih. Ada yang paling ekstrim untuk menengah ke bawah yang terjadi selain PHK, apalagi Pak Daud? Yang kedua, banyak orang stres. Orang stres, berarti pemuka agama diperlukan Pak Daud ya? Nah, kalau banyak orang stres, harus memberikan solusi. Ya. Yaitu apa? Berkebun. Berkebun. Bertahan apa adanya. Ya. Bagaimana Thomas? Luar biasa, berarti Pak Daud ini sudah memberikan suatu gambaran bukan yang menakutkan, tapi kenyataan yang harus dihadapi di bulan Juni dan Juli Pak Daud ya. Perlu Thomas tahu, Harus saya di tahu. Indonesia ini asal tidak malas, ingat tidak apa? Tidak malas, itu bisa hidup dan bertahan. bisa hidup dan bertahan. Betul, betul. Dan kalau kotoran sapi Thomas, itu direndam dalam air dulu. Oh, direndam ya. Sebulan 2 bulan. Supaya apa? Fermentasi. Apa Thomas? Fermentasi Pak. Nah, setelah 2 bulan airnya baru untuk tanaman. Subur itu Thomas. Subur ya. Tapi Ya jangan 2 bulan lah itu paling bagus. Gimana Thomas? Tapi jangan diminum oleh manusia. Nah, itu untuk apa? Pemupukan. Bagaimana Thomas? Luar biasa. Jadi difermentasi kalau sapi 2 bulan untuk pemupukan. 2 bulan. 2 bulan. Kalau kotoran ayam 3 bulan. Oh, kotoran ayam 3 bulan. Baru airnya atau pupuknya digunakan. Gunakan. Untuk mengeluarkan gasnya itu loh Thomas. Betul. Nah, kotoran kambing sebulan 2 bulan berani. Tapi airnya ya Thomas. Iya Pak Daud. Untuk diseramkan ke tanaman-tanaman. Siapa kalau sudah itu baru kalau sudah airnya habis baru kotorannya masukkan tanaman semua, bikin baru lagi. Gitu Thomas. Siapa Daud? Bagaimana pendapat saya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Jadi kita semua harus apa Thomas? Tanah, berkebun. Karena ingat di Indonesia ini asal tidak malas saja hidup Thomas. Asal dan bertahan. Ya, kreatif, bertahan pasti bisa hidup. Gimana pendapat saya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Nah, itu. Dan kalau bulan 6, bulan 7, bulan 8, nah itu kalau mau investasi saham, nah itu nunggu wait and see mulai bulan Mei sampai bulan Agustus, Thomas. Oke. Menunggu sampai terkoreksi, apa Thomas? Sampai terkoreksi, sampai bulan Agustus kita melihat terkoreksinya berapa Pak Daud ya. Itu dari bulan Mei sampai Agustus. Ya. Nah, masuknya nanti kemana? Ke energi pertambangan
Thomas. Ya, Apa Thomas? energi pertambangan Pak Daud. Nah, itu di bulan Mei, Juni, Juli, Juli, Agustus, wait and see, menunggu Wait and koreksi. Menunggu koreksi Pak Daud ya. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, Pak Daud. Jadi mulai sekarang semua, karena kita akan mengalami inflasi dan deflasi bertemu, maka kita harus siap-siap, yaitu apa? Berkebun di rumah masing-masing, dan itu lebih sehat. Kan bisa nanam selada, bisa menanam pokcai, sawi, bisa menanam cabai, bisa menanam bawang brambang untuk diambil daunnya brambang, bisa untuk telur ceplok, lebih sehat. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Gimana pendapat saya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Termasuk Pak Daud kan pernah menyarankan untuk berternak ayam telur Pak Daud ya. Nah sekarang saran saya yang ada di tempat ini, yang ada program ini, untuk apa? Berkebun. Dan berternak ayam petelur. Ya. Karena telurnya dapat multifungsi buat makanan dan buat roti Pak Daud ya. Dan bisa dijual. Dan bisa dijual. Nah, pokoknya sekarang ini mereka nanti yang akan kena PHK atau ke PHK, saya sarankan berkebun dan beternak. Yes. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud memberikan solusi, gambaran apa yang terjadi supaya kita nggak kaget, supaya kita juga nggak bingung. Dari sekarang Pak Daud sudah memberikan informasi. Begitu Pak Daud ya. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Ada lagi Pak Daud? Dan ingat Thomas, ingat, yang kena PHK bisa pulang kampung untuk merintis berkebun beternak. Kalau nggak punya kampung halaman gimana Pak? Berarti pakai polybag Pak Daud ya? Pakai botol-botol bekas, kemasan. Penting Thomas, harus dikasih lubang 1 atau 2 supaya tidak kebanyakan air. Kalau pakai air kemasan, Thomas. Iya, Pak Daud. Dilubangi bagian tengahnya supaya aman, Thomas. Kita harus berkebun dan beternak, Thomas. Siapa Daud? Gimana, Thomas? Pendapat Luar biasa, saya? Pak Daud. Luar biasa kasih informasi kepada seluruh jemaat dan masyarakat untuk menghadapi deflasi dan inflasi ini. Pak Daud menyatakan berkebun, bagi yang kena PHK pulang kampung untuk berkebun dan beternak telur ayam. Karena telur dan perlu Thomas tahu, pegang uang cash secukupnya. Kalau ada kelebihan, investasikan ke barang dagangan. Ya. Barang apa? Dagangan Pak Daud. Yaitu kalau barang dagangan sudah ada, belikan emas, tembaga, perak, dan kalau ada kelebihan berkat, beli tanah Thomas untuk dikelola. Bagaimana Thomas? Betul. Luar biasa. Kalau kelapa sawit gimana Pak Daud? Masa depannya Pak Daud? Kelapa sawit kan tertentu Thomas, lahannya harus besar. Ini kan kita yang penting untuk bertahan dulu Thomas. Betul. Kalau ini kan bisa tanah 50 meter aja bisa hidup. Betul. Jadi makan asal tidak malas. Makan bayam, kecambah, toge. Betul Thomas? Betul, segala macam sayuran Pak Daud ya. Dan bisa buah-buahan juga, bisa semangka, bisa melon kan gitu Thomas. Betul. Penting bertahan. Untuk apa Thomas? Penting bertahan dulu sampai Agustus kita lihat wait and see. Untuk saham. Ya.
Jadi yang kena PHK atau akan di PHK, nah ini solusinya. Gimana tuh Mas? Luar biasa Pak Daud. Hmm? Kalau Dan bisnis kalau ada, properti, eh, kalau bisnis properti gimana Pak Daud? ingat setelah puncak inflasi, baru ekonomi bergerak di tahun 2023 tuh Mas. Wow, lama juga Pak Daud. 2026 kok 2027 27. Ya, Ingat 2023 setitik terang, 2026 resesi ekonomi, 2027 ekonomi bergerak. bergerak. Kenapa bergerak 2027 tuh Mas? Setelah melewati puncak inflasi. Oke. Setelah apa? Melewati puncak inflasi. Nah, setelah itu 2027 itu adaptasi seleksi alam kebal Thomas. Yes. Sudah lolos 2026. Yes. Jadi properti ekonomi itu di 2027 baru bergerak Thomas. baru bergerak Pak Daud ya. Jadi nantinya 2027 akan ada perubahan gaya hidup, ya perubahan adaptasi, betul Pak Daud ya. Karena sudah kebal ngalami di 2026. Betul. Bagaimana analisa pendapat saya secara makro dan mikroekonomi Thomas? Luar biasa Pak Daud memberikan cerdas pada masyarakat tentang apa yang terjadi, apa yang harus dihadapi, apa solusinya Pak Daud. Kalau air kemasan Thomas, itu kan botolnya bisa dipakai, tapi harus dikasih lubang ya Thomas, supaya Ya. tidak terlalu becek kena air. Kalau Bisa air begini, kebanyakan Pak Daud, becek ya. Thomas. Hah? Nah, begini bisa begini kan. Oh, itu lebih bagus Thomas. Itu dikasih lubang di bagian ini Thomas, agak naik dikit, kira-kira kalau yang segitu 5 cm, 10 cm lah Thomas. Gitu ya Pak Daud ya. Bentar. Nah, gini ya Pak Daud ya. Ini nih Iya. dibelah, Terusan kasih lubang di bawahnya. lubangnya di bawah itu jangan terlalu bawah karena Di sini. nah di situ Thomas. Ya. 3 atau 4 aja. Ya. Nah, tanaman ini ditanam di Thomas. Ya. Bagaimana pendapat saya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan bisa dipakai berkebun bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Nanti saya menanam pohon duit di sini ya. Tapi tidak boleh lupa setelah bertahan harus ingat komisi 2%. 2%. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud dan biasa di luar. Ya, ada lagi Pak Daud? Nah, itu pendapat saya Thomas. Pak Daudnya ada WA. Untuk komisi 2% apabila nantinya sudah memperoleh keuntungan dapat dikirim ke rekening mana ya? Itu Pak Daud. Ya ke rekening saya Thomas. Haleluya. Haleluya, yes. Kalau Thomas kan hamba Tuhan 10%. Yes. Kalau saya hanya narasumber 2%. Jadi ingat, yang kena masalah PHK atau akan di PHK, persiapkan semua. Ingat, pergunakan botol-botol plastik bekas-bekas untuk berkebun. Yes. Nanam kangkung lebih mudah, Thomas. Betul. Kangkung kecambah itu cepat tumbuh, Pak. Bayam. Ya. Bagaimana, Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Dan saran saya kalau beternak untuk sementara baik adalah telur ayam, Thomas. Tapi ayam telur ya. Fungsi ya. Ya.
Karena telur ayam kan 3 fungsi, dijual, dimakan, dan dikonsumsi, dimakan, dijual, Pak ya. Nah, gimana Thomas? Luar biasa. Kalau sampai nggak punya semua ya makan vegetarian. Sayur. Sayur. Biar sehat kayak Pak Dotoni ya. Oke Thomas. Oke, ada lagi Pak Daud? Saya rasa sudah cukup Berarti Thomas. Pak Daud di tengah-tengah kita sedang menghadapi deflasi dan inflasi. Berarti pola pikir kita harus kepada Tuhan Pak Daud ya, supaya tidak terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran sesat. Ya. Ya. Tertuju pada Tuhan, tapi juga berkebun. Ya, ada tindakan actionnya Pak Daud ya. Ya, oke Thomas. Oke, kita akan 5 pertanyaan pertama. Ibu Gratia Vinci, silakan. Selamat malam, Pak Daud, Pak Thomas. Ya, gimana Ibu? Pak, saya minta tolong didoakan kakak laki-laki saya namanya Realino Resa. Mohon doakan agar terbebas dari segala kutukan karena beliau sudah sangat jauh dari Tuhan dan susah sekali untuk Kita diajak doa ya. bicara. Kita doa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk kakak anakmu ini Tuhan, untuk dibebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari roh jahat. Kuasa Yesus bekerja, lawat secara khusus Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Oke Thomas. Yuk, yang selanjutnya. Bapak Yopi, Bali. Wah, ini Gunawan, Yopi Gunawan. Gundul-gundul tapi menawan. Shalom. Selamat malam. Gimana Mbak Yopi? Ya, saya ingin didoakan untuk masalah finansial yang sekarang mungkin lagi sulit. Lalu Kita doa ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, buka berkat, buka masa depan, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Darah Yesus buka berkat, buka masa depan. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Lanjut yang ketiga, Febri Dumai. Ya, shalom Pak Daud, Pak Thomas. Saya Yes. minta tolong didoakan untuk dapat keturunan, terus dapat pekerjaan, rumah tangga Oke. kami baik-baik saja, dan pekerjaan suami saya dan usaha kami. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Allah yang bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus buka berkat. Lanjut. Eunike Surabaya. Ibu Eunike, silakan dibuka suaranya Ibu. Eunike Surabaya. Ibu. Shalom. Ya, shalom. Shalom Ibu Yunike. Selamat malam, Pastor. Malam. Ya, saya dan suami, Pastor. Ini suami saya. Shalom, Pastor. Halo. Ya, Apa yang bisa saya bantu? ya, saya minta didoakan untuk masalah finansial. Kita sudah lama tidak bekerja, baru dapat 3 minggu. Gitu loh, Pastor. Oke. Ibu kerja apa sekarang? Sekarang saya jual telur, Oh, telur. beras, kebutuhan pokok lah, gitu loh, Pastor. Ya. Plastik. Pasti. Ini rumah Anda? Ini Sewa. saya sewa. Ini rumahnya panas. Iya. Banyak aneh-aneh terjadi. Saya baru sewa di sini bulan Oktober kemarin, Iya. Pastor. Ya, nanti kalau emang Tuhan mau kasih tempat yang lebih baik ya. Amin. Ya, nanti Tuhan kabulkan doamu untuk bisa punya rumah lagi ya. Amin. Ya, Ibu Yurnika, kamu tuh banyak kebaikan Tuhan yang kamu alami, sekalipun kamu mungkin seorang yang baik sehingga dimanfaatin banyak orang. Banyak orang manfaatin uang kamu untuk hal-hal yang nggak baik, bahkan pinjam nggak kembali. Tapi di saat kamu susah, mereka tidak mau kembalikan uang kamu. Bahkan malah dia mereject
memblokir, bahkan menyanggah. Tuhan bilang, biarin saja, tapi aku akan sediakan berkat baru. Amin. Amin. Jangan sedih. Nah, orang-orang yang ada satu keluarga yang nggak terlalu jauh, yang kalau ngomong tuh kayak macan tidak bertulang, lidah tidak bertulang. Biar saja. Tuhan sanggup kembali ke keadaanmu supaya kamu tidak dipermalukan. Roma 10 ayat berapa tuh ya? 19. Roma 10 berapa? 19. Coba saya takut salah sebentar ya. Saya baru aja mengalami permasalahan besar, Pastor. Apa Ibu? Saya baru keluar dari penjara, saya Pastor. Saya bersama suami. Di penjara? Iya. Kenapa? Dengan tidak salah, tapi saya di penjara. Ya keluarga, Pastor. Betul kan? Iya. Dengan lidah Tapi tidak bertulang. dengan kuasa Tuhan saya menang PK saya dikabulkan semua dengan tidak bayar sepeser pun, Pastor. Ya, Roma 10:11 Bu, baca Bu. Ya, bentar, Pastor. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Amin. Ya, tidak akan dipermalukan Ibu. Amin. Saya menjalani 2 tahun, Pastor, bersama suami. Sama istri ya di penjara Iya. karena faktor Iya. uang. Iya, padahal saya nggak pakai uangnya. Saya pakai buat mereka minta pekerjaan sama saya bantu sampai selesai. Tapi mereka malah menusuk saya. Saya dibilang bukan orang. Betul kan yang saya kata di awal Bu? Betul, Betul kan? betul. Betul kan Bu? Artinya gini, kalau Tuhan kasih tahu saya tentang ibu di penjara karena ketidakbenaran, apakah ibu benar? Tuhan tidak akan mempermalukan ibu. Amin. Amin. Tapi dahsyatnya, Pastor, saya dipakai Tuhan untuk buka gereja di dalam situ, di dalam penjara. 60 tahun tidak pernah ada gereja di dalam situ. Iya. Tapi saya dikasih kesempatan sama Tuhan sampai sekarang masih berdiri. Ya, tenang Ibu, percaya Tuhan tolong Ibu ya. Amin. Ya. Bahkan Roma 10 ayat 10, 9, 10, 11 terjadi. Amin. Dan Tuhan akan kembalikan, dan bahkan Tuhan akan sendiri akan menghakimi orang-orang yang berbuat jahat sama. Amin. Amin. Angkat tanganmu Bu. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. percayalah Tuhan yang bela. Amin. Amin Tuhan. meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. percayalah Tuhan yang bela. Amin Tuhan. Amin. percayalah Tuhan yang bela. amin. Amin. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Katakan dengan kuat imanmu. perbuatan dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Amin Tuhan. Saya percaya. Ya, mujizat. Saya Amin. Aku percaya ada mukjizat. Amin. Tuhan, terima kasih. Amin. Terima mukjizat. Terima mukjizat. Terima Amin. kasih. Terima Amin mukjizat. Tuhan. Amin. Aku terima di dalam nama Pertolongan Yesus. ajaib terjadi. Amin. Amin. Pertolongan Tuhan terjadi. Amin. Amin. Dalam Dalam nama Yesus. amin. Amin.
Terima kasih, Makasih, Pastor. Pastor. Tuhan baik buat kamu. Terima kasih. Kasih. Saya kok dapat bisikan ya, nanti ada 6 miliar yang akan Tuhan kembalikan dengan cara ajaibnya Tuhan. Amin. Amin, Pastor. Karena ada uang segitu yang membuat kamu terpenjara luar biasa. Betul. Nilainya segitu memang, Pastor. Oh, betul. Betul. Serius. Serius. Pastor boleh lihat hasil sidang kami semuanya nanti. 6 miliar ya. Iya, betul. Saya Betul, merinding loh, Bu. Saya benar-benar dengar loh bisikan Tuhan. Dengar. Betul sekali, Pastor. 6 miliar lebih sedikit. Wih, Kami tidak makan uangnya, Pastor. Tapi kami ini dibuat begini. Ini masalah tambang, Pastor. ya, ibu dibodohin. Iya, betul. Ibu suami istri yang terlalu gampang dilomboni bahasa Jawanya. Iya. Bilur darah Yesus. Bilur darah Yesus. Berapa kata karapa sirah. Oh. Irarabasi. Irabasande. Putus patah dalam nama Yesus. Putus patah dalam nama Yesus. Dan diberkati pernikahannya. Punya keturunan ilahi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, lanjut. Selanjutnya, Lilik Mantoro, Wati, Sulawesi Tengah. Dibuka suaranya Ibu Lilik. Ya, Salam Pastor. salam. Saya habis kecelakaan tangan kanan, baru SGOT, SGPT juga tinggi. Oh, ada infeksi ya. Terus? Terus ini kaki masih tunggu CT scan, tapi antriannya 2 bulan, tanggal 12 Mei. Oh, pakai BPJS ya? Ini dengan berjalan nak mampu, sakit di paha bawah dengan mata kaki. Ya, Ibu pakai BPJS kan? Iya. Jadi antri. Oke, kita berdoa minta belas kasihan Tuhan ya, Bu. Kasih Pastor. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.